Pemirsa, pembunuhan sadis terjadi di Kabupaten Mongondo Bolang Timur pada Januari lalu. Seorang anak tega dibunuh oleh tantenya sendiri. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan pemirsa, informasi ini menjadi penutup jumpa kita di program Berita 1 sore hari ini. Saya Stefani Patricia atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV bersatu menginspirasi. Sungguh sadis perilaku seorang perempuan berinisial AM di Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Ia tega menganiaya bocah berusia 8 tahun hingga tewas. Suasana haru menyelimuti rumah duka di Desa Barat Tutuyan, Kecamatan Tutuyang, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur pada Jumat 19 Januari lalu. Tangis keluarga pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka. Pembunuhan sadis ini terjadi pada Kamis 18 Januari lalu. Pelaku yang merupakan tante korban awalnya melihat korban bersama ibunya di rumah neneknya. Pelaku yang melihat perhiasan milik korban kemudian merencanakan pembunuhan. Korban disuruh menunggu karena pelaku akan menitipkan anaknya kepada seorang perempuan. Setelah menitipkan anaknya, pelaku kembali ke rumah dan mengajak korban untuk mengambil sayur di belakang rumahnya. Pelaku juga sudah membawa sebilah pisau untuk menjalankan aksinya. Saat di perjalanan, korban mengeluh capek sehingga meminta pelaku untuk menggendongnya. Pelaku pun menuruti permintaan korban dan membawanya ke lokasi tujuan. Korban langsung didorong hingga terjatuh tertelungkup ke tanah. Pelaku menindih korban sehingga tak bisa bergerak. Sadisnya, pelaku menutup mulut korban dan menggorok lehernya dari arah kiri. Bahkan pelaku menggorok tangan korban hingga putus. Terungkap pelaku tega menghabisi nyawa bocah berusia 8 tahun itu demi mengincar perhiasan emas korban. Dari pihak kepolisian menerima laporan sekitar pukul 18.00. Setelah maghrib, saya beserta anggota saya terus merapat ke rumah korban. Awalnya saya perkirakan itu penculikan. Setelah kami telusuri selama 3 jam, begitu ketemu kurang lebih jam 20.00, kami menemukan sosok mayat dan ternyata itulah anak korban. Sementara kami kenakan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, lebih subsidiar pasal 365 ayat 1 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau hukuman penjara paling lama 15 tahun. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 365 KUHP, dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 12 tahun penjara dan paling berat hukuman mati. Pembunuhan sadis lainnya terjadi di Malang, Jawa Timur. Seorang tukang terapi pijat tega memutilasi pasiennya. Peristiwa ini terbongkar pada awal Januari lalu. Seorang tukang pijat terapi bernama Abdul Rahman di Malang, Jawa Timur membunuh serta memutilasi tubuh korbannya. Pelaku berusia 50 tahun ini menghabisi nyawa Andrian Pranowo, warga Surabaya berusia 34 tahun. Pembunuhan sendiri terjadi pada pertengahan Oktober silam. Kejadian berawal dari perkenalan pelaku dengan korban melalui media sosial. Pelaku menawarkan jika mempunyai ilmu pelet yang bisa membuat orang lain tertarik kepada korban. Selanjutnya korban menelpon pelaku untuk meminta ilmu pelet tersebut.
Setelah dipraktikkan, hasilnya tak sesuai dengan yang ditawarkan pelaku. Tak terima, korban mendatangi rumah kos pelaku hingga keduanya terlibat cekcok. Kemudian setelah tidak beberapa lama, kemudian korban kembali lagi ke pelaku menyampaikan bahwasanya tidak berhasil dan korban merasa tersinggung. Kemudian cekcok mulut antara korban dan pelaku, sempat terjadi adu fisik, kemudian pelaku mengambil celurit yang ada di bawah meja di dekat si pelaku ini, kemudian dibacokkan ke lehernya sebanyak 2 kali sehingga korban roboh, kemudian meregang nyawa. Polisi menjelaskan setelah korban meninggal, pelaku kemudian memutilasi tubuh hingga menjadi 9 bagian yang disimpan di dalam kantong plastik. 2 kantong dibuang ke sungai dan 1 kantong dikubur di bantaran sungai. Polisi juga mengungkap fakta istri pelaku tahu pembunuhan yang dilakukan suaminya namun tidak melapor. Pelaku menceritakan ke istrinya tentang kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukannya pada pertengahan Oktober 2023 lalu. Seketika, istri pelaku kaget hingga pingsan. Ia pun mengalami ketakutan hingga tidak berani menceritakan ke orang lain. Kemudian karena merasa tidak kuat, istri pelaku menceritakan ke keluarganya hingga sampai ke polisi. Untuk saat ini belum kami periksa istri korban. Terkait itu hanya kita periksa terkait keterangan-keterangan kejadian awal. Namun untuk keterangan untuk keterlibatan ataupun ancaman dari pelaku sendiri, saya masih belum melakukan karena menunggu kondisi psikologis dari istri pelaku untuk stabil. Pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polresta Malang. Tersangka dijerat pasal 338 atau pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau seumur hidup. Cinta segitiga berujung petaka. Perselingkuhan seorang ibu di Pati, Jawa Tengah berujung pembunuhan. Seorang pria bernama Setio Henry Wibowo berusia 26 tahun nekat menikah dengan perangkat desa hingga tewas pada pertengahan Januari lalu. Belakangan diketahui bahwa ia nekat melakukan tindakan pidana tersebut karena korban diketahui memiliki hubungan gelap dengan ibunya. Korban juga diketahui merupakan tetangganya sendiri. Pembunuhan bermula saat pelaku mendatangi rumah korban dengan menggedor pintu depan. Anak korban lantas mempersilahkan pelaku masuk dengan membukakan pintu. Tanpa bicara, pelaku langsung menuju ke salah satu ruangan dan menusuk perut korban dengan pisau. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Jadi berdasarkan keterangan tersangka bahwa motif pembunuhan adalah karena adanya kedekatan antara ibu tersangka dengan korban. Jadi pada malam hari sebelumnya tersangka minum-minum bersama teman-temannya sampai dengan dini hari sekitar pukul 3.45. Kemudian setelah pulang ke rumahnya tersangka bertemu ibunya yang sedang di dapur. Lalu tersangka kemudian memarahi ibunya mengingat terkait dengan hubungan ibunya dengan korban. Lalu setelah memarahi ibunya, tersangka emosi langsung mengambil pisau dan menuju ke rumah korban dan langsung menusuk korban. Jadi untuk pemicunya adalah karena diduga karena pengaruh minuman keras tersebut. Pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi, ia mengaku sakit hati kepada perangkat desa karena menjalin hubungan perselingkuhan dengan ibu kandungnya. Ia mengaku tak terima karena ibunya hanya dijadikan sebagai tempat pelampiasan nafsu oleh korban. Karena saya merasa dendam. Kenapa? Karena beliau berhubungan sama saya. Kamu malam itu mabuk juga? Ya, Mabuk.
Bu? Minum sama siapa? Sama teman. Teman-teman. Iya. Ini pisau yang kamu pakai? Iya, bisa. Kamu buang di mana? Di perkebunan. Sejumlah barang bukti diamankan polisi seperti sebilah pisau hingga pakaian pelaku. Atas perbuatannya, pemuda berusia 26 tahun ini terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Perselingkuhan berujung maut juga terjadi di Sampang, Jawa Timur. Seorang ibu muda menjadi korban pembunuhan. Kasus pembunuhan ini membuat geger warga sekitar, sebab korban ditemukan tergeletak di kamar rumahnya dengan tubuh dipenuhi luka bacok. Saksi mengungkap jika pelaku sempat dikejar oleh warga, namun berhasil kabur. Saat melakukan aksinya, pelaku mengenakan kerudung serta menenteng senjata tajam celurit. Belakangan kasus ini akhirnya terungkap. Pembunuhan terhadap SM, ibu muda berusia 30 tahun di desa Karanganyar, Sampang, Jawa Timur, ternyata memiliki motif asmara. Terungkap, pelaku memiliki hubungan asmara alias selingkuhan suami korban. Inilah yang menjadi alasan pelaku nekat membunuh korban. Pelaku takut suami korban akan meninggalkannya, sebab korban dan suaminya berencana merantau keluar Pulau Madura. Karena pelaku ini merasa akan ditinggalkan oleh suami korban karena ada rencana untuk tinggal di Surabaya, untuk bekerja di Surabaya, membuka lapak bersama korban. Polisi menyita sejumlah barang bukti celurit, pakaian pelaku, dan pakaian korban yang masih terdapat bercak darah. Akibat perbuatannya, pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 dan pasal 351 tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati.